renungkan satu minggu ini. Segala keputusan kita, apakah itu dari firman Allah? Segala keputusan yang kita lakukan, apakah dituntun oleh Roh Kudus? Apakah yang kita lakukan sudah menjadi pelita, terang, garam bagi orang sekitar kita? Kerap kali semua keputusan kita itu karena kepanikan kita, ketakutan kita, kekhawatiran, emosi, mungkin ambisi. Sebab itu kita tidak pernah bisa bersama-sama masuk dalam rencana Allah. Karena antara daging, keinginan hawa nafsu kita dengan kehendak Allah itu berbeda. Siapa yang melakukan kehendak Allah, kita harus mematikan daging kita. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Engkau sirami kami dengan firman-Mu, dengan hujan firman-Mu. Supaya kebenaran itu ada dalam hidup kami. Kau urapi setiap kami, Kau kuduskan setiap kami oleh firman-Mu. Setiap jalan hidup kami, setiap langkah kami. Kiranya Engkau yang menuntunnya. Kau sucikan kami semuanya. Kami ingin membuka hati kami Tuhan. Kami ingin membuka telinga dan mata kami. Bahkan rohani kami. Untuk menampung derasnya kasih dan firman Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang memberi kekuatan pengharapan. Kesembuhan, pemulihan, kekuatan dan kesegaran. Bagi kami yang bergumul, yang sakit, yang dalam masalah, dalam segala sesuatu. Persoalan. Tuhan, Kau memberi kekuatan. Kau memberi kemenangan. Kau menyegarkan jiwa kita. Dan firman-Mu Tuhan akan menuntun kami. Memberikan masa depan pengharapan. Firman-Mu kekal selamanya. Kami siap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri. Kita akan bacakan Mega Project Karakter Kristus hari ini. Kita baca bersama-sama untuk Karakter Kristus hari Senin. Ikuti kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Mega Project Karakter Kristus hari Senin. Lemah lembut. Lemah lembut. Menghambakan diri. Menghambakan diri. Damai. Damai. Sukacita. Sukacita. Lemah lembut. Lemah lembut. Menghambakan diri. Menghambakan diri. Damai. Damai. Sukacita. Sukacita. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Jika ada dalam diri kita, kalau kita berani menjadi hamba bagi orang yang lain, kita berani melayani walaupun siapapun kita siap untuk melayani orang yang memang harus kita layani. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang menjadi pemimpin, hendaklah ia menjadi pelayan. Menjadi hamba. Yesus memberikan contoh yang baik. Dia Tuhan turun menjadi manusia. Menjadi hamba. Bahkan taat sampai mati. Siapakah kita ini? Terus saudara dan saya sudah ditebus Tuhan. Terus kita menjadi Tuhan. Berarti kita ditebus. Tapi kita tidak mengikuti teladan Yesus. Kita hanya cuma menerima darahnya, tapi kita tidak mau darah Yesus masuk dalam hidup kita. Kita cuma mau darahnya menebus dosa kita aja. Tidak mau memperbarui hidup kita. Di sini kekristenan kita akhirnya tidak bertumbuh. Di dalam banyak hal kita tidak mau berdamai. Padahal orang yang damai itu memiliki bumi. Tetapi kita tidak mau damai. Damailah dengan banyak orang. Walaupun orang mungkin memperlakukan kita tidak adil. Berdamailah. Kita tahu bahwa ada Tuhan
yang mengatur jalan kita. Mungkin itu karena kesalahan kita. Mungkin karena kebodohan kita. Itu risiko. Ketika kita berdamai, kita siap untuk memperbaiki hidup kita. Kita siap untuk ke depannya lebih bijaksana. Karena kita membawa damai. Tuhan itu datang di dunia mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Dan dia disebut Raja Damai. Kita ini harus membawa damai kemanapun juga. Bukan membawa perselisihan, perpecahan. Tapi membawa damai. Terutama dalam keluarga. Itulah namanya kalau kita sudah mengambarkan diri, melayani orang, membawa damai. Disitulah muncul. Orang melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Jangan cuma kita bicara Tuhan, khotbahnya mungkin saya ini khotbahnya bagus mungkin, atau kurang bagus. Mungkin hafal ayat, karunianya banyak, pelayanannya bagus. Tapi hidup sehari-hari tidak pernah mencerminkan. Yaitu teladan Yesus dalam hidup kita. Gak ada artinya. Jadi kita tuh cuma panggung saja. Seperti artis saja. Kita cuma menampilkan sesuatu seperti drama yang sudah diatur. Tapi hidup kita tidak sama dengan itu. Kita tidak boleh seperti itu. Baik yang membicara maupun yang mendengar. Kita harus mengubah setiap hari. Sebab itu tema kita hari ini. Bau harum kehidupan. Bau harum kehidupan. Bau harum kehidupan. Saudara, kita kadang-kadang tanpa sadar. Kita ini, hidup kita ini tidak sesuai dengan aturan. Menjadi liar ketika diberkati liar. Ketika punya karunia liar. Kalau nggak punya apa-apa duduk diam. Contoh-contoh jelas. Kalau kita lihat sebagai contoh saja. Saya kerap kali melihat dunia binatang. Ada kucing. Kucing itu kucing liar. Kalau kucing liar itu agresif. Didekati dia mundur. Kita dekat lagi dia cakar kita. Agresif dia. Ada makanan dia rebut. Pokoknya agresif. Kita jalan di pinggir dia. Dia cakar, saudara. Agresif. Tetapi kalau kucing peliharaan terdidik dengan baik. Contoh juga, kalau anjing liar itu semua dimakan. Mungkin ada rabies juga. Dia suka menggigit, gonggong sana, gonggong sini. Tapi kalau anjing itu terdidik, ketika dia marah, dia mau menggigit orang, kita berkata, diam. Dia noleh, dia bisa diam. Karena terdidik. Itulah membedakan seorang yang terdidik firman Allah dengan orang yang di gereja tapi tidak terdidik firman Allah. Dia menjadi agresif. Cari jiwa seandainya. Gak peduli siapa, sikat aja. Dari cari jiwa pun saudara mesti terdidik yang rapi. Ke gereja juga terdidik bukan agresif. Jadi kita itu harus punya pokok-pokok pengajaran yang bagus. Terarah. Kalau saudara lihat petarung, tinju atau siapapun. Kalau agresif tidak lama dia KO. Karena dia tidak kuat. Habis tenaganya. Tapi yang terdidik dia pelan-pelan bisa mengarahkan dengan baik. Apakah maju, mundur, belok kiri atau bertahan dulu. Tapi kalau nggak ngerti asal saudara, yaitu yang agresif. Tidak tanpa kita sadarin. Dalam pekerjaan dan hidup kita, kita agresif. Kita lupa ada Tuhan yang guru kita, yang mendidik kita. Jadi saudara lihat kita kekristenan, wah keretanya bagus. Tapi kalau di luar liar semuanya. Tidak mencerminkan kekristenan. Di gereja bagus, antri, tepuk tangan semuanya. Muka-mukanya bagus. Di luaran malam-malam sudah beda semuanya. Itu namanya tidak terdidik. Liar. Sebab itu, saya ambil poin pertama. Bau harum kehidupan. Bau harum kehidupan. Orang yang terdidik,
Di mana-mana dia menjadi bau harum. Ini orang terdidik. Ini orang intelektual. Ini orang-orang yang baik. Ini orang-orang yang maksudnya punya karakter yang bagus. Bukan orang yang sembarangan. Nah, ini untuk mengatur ini tidak mudah. Dulu di sekolah itu ada namanya sopan santun budi luhur. Tapi sekarang tidak ada. Jadi orang mau pandai-pandaian itu pun kadang-kadang nggak pandai. Sudah nggak pandai, tidak terdidik. Ini yang berbahaya. 1 Korintus 9 ayat 13, bau harum kehidupan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Jadi kita harus terdidik rapi. Gitu. Artinya yang bagian mezbah, bagian pelayanan, bagian yang terima tamu, semua itu ada kehidupan masing-masing. Dan ada standarnya masing-masing. Kita di luar sama. Mungkin saudara saya khotbah, saudara pendengar. Tapi di luar tetap kita hidupnya harus sama. Sesuai firman Allah. Gitu. Mungkin baju saya seperti ini kelihatannya bagus. Mungkin suatu hari saudara lihat saya pakai kaos t-shirt biasa. Celana pendek, jalan kaki. Loh, kok begitu? Kita manusia biasa. Hanya ini terdidik di mimbar kita harus pakai aturan. Karena itu kehidupan rohani, bukan kehidupan jalanan. Jalanan kehidupannya beda, tapi tetap mental karakternya itu orang terdidik. Sudah di mimbar umpama pakaiannya duniawi, karakternya duniawi, terus kita kemana? Ada juga pakaiannya bagus, rapi, di luar enggak karuan. Nah itu yang enggak bagus. Kalau kita lihat saudara, kita lihat Wahyu 8 ayat 3. Kenapa kita akan seperti itu? Karena kehidupan itu seperti doa yang naik di hadapan Allah. Seperti persembahan yang naik berbau harum di hadapan Allah. Itu kehidupan kita. Bukan cuma persembahan, lagu, persembahan atau yang lainnya. Tapi mempersembahkan hidup kita supaya menjadi bau yang harum di hadapan Allah. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan. Untuk apa kemenyan? Supaya ada baunya. Nah kita gak pakai kemenyan. Karena kehidupan kita itu menjadi kemenyan yang bau di hadapan Allah. Jadi bukan doanya yang panjang, bertele-tele. Tapi doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi bukan soal mengulang sampai 100 kali ketekunan. Tidak ada kebenaran. Ketekunan tidak ada gunanya. Orang pengemis tekun saudara. Pengamen itu tekun. Gak kita kasih duit nyanyi terus. Luar biasa gak? Tekun sampai dapat duit. Tapi beda. Oleh karena itu dikatakan ayat kita baca lagi ayatnya. Maka datang seorang malaikat lain dan pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya. Bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Doa itu dikasih kemenyan bersama-sama. Tapi doa orang kudus itu harus punya bau. Karena dia mempersembahkan sesuatu. Hidupnya. Bukan suaranya. Bukan jamnya. Tapi kehidupan itu yang dinilai Tuhan. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu. Bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doamu. Yang membuat pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan. Kita cuma doa, lupa untuk mengubah hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saya minum kopi, begitu saya dekat sama saudara, begitu ngomong, Bapak baru minum kopi, kok bisa tahu dia? Baunya. Kalau ada orang minum alkohol,
Begitu dekat ke kita, baru minum alkohol ya. Ketahuan, tidak bisa dibohongin. Yang suka makan pete atau jengkol, wah itu lain lagi Pak. Itu soal makanan. Begitu makan, jarak sebentar, baunya ada. Bapak bau, bukan dia orang hebat. Bukan karena dia bisa meramal, oh ini minum kopi. Dia karena tahu baunya. Hidup kekristenan kita nggak perlu kita bicara, saya baru pakai parfum, merek ini. Oh nggak perlu. Cukup jalan di muka orang. Bagus juga parfumnya. Amin. Nggak mungkin orang bilang, mas, pak, parfumnya apa ini? Kok jarak 3 meter? Nggak ada. Merek apa? Kita kan sering. Saya pakai parfum. Metin. Saya nggak boleh ngomong metin apa ini. Metin Mongol mungkin bagi saudara. Kalau wah mahal. Buat apa kita ngomong? Orang nggak tanya metin mana. Dia ingin baunya. Hidup kekristenan. Oh aku di gereja aktif. Aku melayani. Nggak perlu ngomong. Hidupmu itu bisa mencerminkan kekristenan dan keimananmu. Banyak orang turun. Lihat bau. Bau nggak aku? Bau. Ngapain suruh orang bau? Gitu. Nggak usah disuruh bau, dia bau sendiri. Dalam pelayanan kita, oh kamu tahu nggak saya seorang pendeta pelayan Tuhan? Nggak perlu. Dari kehidupan kita, orang bilang, Bapak ini rohaniawan ya. Kok tahu dari mana? Kelakuan kita, hidup kita. Saya tinggal lama di apartemen. Lama di apartemen di Singapura. Saya tidak pernah sama penjaga itu ngomong-ngomong lama gitu. Karena dia bahasa Inggris, saya nggak terlalu pintar bahasa Inggris. Begitu dia ngomong banyak, kita bingung jawabnya apa ini. Jadi lebih baik minggir-minggir dulu aja dong. Gitu. Anak saya ketemu, ya pagi, gitu. Morning, thank you kalau pintu dibuka. Ketemu lagi, halo. Dia nggak lihat kita, halo morning. Oh iya, kita jalan aja. Itu selama 12 tahun. Saya nggak ada apa-apa, biasa saja. Suatu hari saya duduk di depan, nunggu, kan ada pagernya, nunggu. Kalau ada, pas ada depan ada siapa yang mau jemput, saya tunggu. Bapak di belakang bilang, apakah kamu ini seorang rohaniawan? Saya lihat gini, karena kamu berbeda dengan semua orang yang di apartemen. Istrimu, anakmu. Saya bilang iya. Kristen? Iya. Dia bukan Kristen. Oh ya, thank you. Dan saya bilang, dia thank you sudah. Jadi dia tuh mengawasi selama 12 tahun. Ngangkat barang, buang sampah. Kadang saya celana pendek, sandal jepit. Kadang pakai jas, kadang. Tapi orang tidak lihat itunya. Tapi dia lihat kelakuan kita sehari-hari. Buang sampah, cara ngomong. Tidak gampang. Saya bertetangga dengan depan apartemen orang. Setiap kali dia kalau mau masuk. Ini di lantai berapa dia? Kalau dia tekan lantainya mama 20, saya 20. Saya tunggu aja di bawah. Gantian. Saya takut kalau tetangga. Kalau tetangga, apakah kita bisa mencerminkan saya seorang pendeta? Saya takut. Makanya saya jalan pelan-pelan, lorong. Kalau buka pintu, saya pelan. Kalau saya bertegur sapa, terpaksa bertegur sapa. Tapi cerminnya apa kita ini? Kita itu harus menjadi cermin. Kayak firman Allah itu menjadi cermin. Ketika kita lihat cermin, mana kotoran? Ketika orang lihat kita itu melihat perbedaan itu jelas. Oh, orang ini kok sopan, aku enggak sopan. Itu harus dibedakan. Kebiasaan itu mengubah. Makanya bau harum. Kita lihat ayatnya dulu. 2 Korintus pasal 2, 14-17. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya.
selalu membawa kami di jalan kemenangan. Selalu, always, selalu. Kok bisa bahasa Inggris Pak? Ya cuma always saja. Gitu. Dengan perantara kami yang menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Mengenalkan keharuman. Gak usah ngomong. Saudara, terlalu banyak keselamatan itu penting. Kalau orang tanya itu bagus. Tapi tunjukkan melalui kelakuanmu, imanmu. Kalau engkau orang yang diselamatkan, penuh pengharapan. Walaupun di dalam tantangan. Saya pagi-pagi ingat satu orang, sudah tidur nyenyak. Ingat satu orang, tidur gak tahu bagaimana. Saya buka sebentar, ingat. Mungkin mimpi atau tidak saya tahu. Ada ayat yang saya ngomong. Jam 2.15. Saya bangun, kalau saya bangun, saya gak bisa tidur nanti. Teman saya baik. Saya bangun aja, saya bawa handphone. Saya baca ayatnya. 2 pasal. Saya baca, saya pilih yang saya kirim dia. Nggak mungkin dia baca semua lah. Jadi saya potong. Saya kirim. Pagi dia baca. Dia terkejut. Mungkin itu masalah dia. Kita nggak tahu. Gitu. Jadi kita nggak perlu tanya, lu masalahmu apa? Gitu. Kita tanya umur berapa? Kadang-kadang saya ketemu sama teman, terus teman ketemu cewek ini. Umur berapa? Sebenarnya cewek tidak pernah ditanya, tidak boleh ditanya umur, takut. Gitu loh. Tidak boleh banyak tanya umur. Gitu loh. Kita harus hati-hati. Gitu loh. Bisnisnya apa? Juga jangan tanya. Gitu loh. Itu lebih baik kita bicara kebenaran firman Allah. Kita lihat ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Kita mengenalkan keharuman. Tapi kita menjadi bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Di antara dua kita tetap bau harum. Saya kalau pergi ke mall. Tahu jalan. Wih, ini ada jual kopi di sini. Kita cari. Sementara jalan, bau harum sekali. Pasti dia jual parfum sama sabun. Jadi kita nggak tanya sabun mana. Bau, sudah tahu. Kalau toko-toko baju, nggak mungkin ada baunya. Cuma slogannya, gambarnya. Tapi kita hari ini, jangan cuma bicara gambar. Ada gambar diri yang bagus. Tapi gambar diri yang bagus itu akan menunjukkan bau yang baik. Sorry, kita mesti berubah hari ini. Sudah pelayanan Tuhan, tapi ampun-ampunlah. Minta ampun kalau ke gereja, kalau pelayanan, kalau seandainya ini itu. Wah susah. Padahal ngomong cinta Tuhan, tidak kelihatan cintanya. Orang itu nggak usah kita ngomong apa. Dia ingin baunya hidup kita. Kalau saya pakai anduk saya pakai anduk saya. Terus sementara anak saya pakai anduknya. Ini anduknya papa, lo kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Karena itu pengenalan akan Tuhan. Kita di mana-mana bau, pasti bau. Tapi bukan berarti besok saudara beli parfum dan saya tidak jual parfum. Tapi hidup kita itu loh yang dipentingkan. Saya kadang-kadang gak pakai parfum. Kadang pakai, gak selalu. Tapi yang penting bagaimana hidup kita. Boleh menjadi bau yang harum di depan Allah. Banyak orang cas semua. Modelnya perlente. Tapi ngomongnya gak karuan. Janganlah. Karena bau harum itu dari kehidupan kita. Yang kita lihat hal yang kedua. Yaitu busur panah minyak penuh. Ini sesuatu yang baru kita harus bawa poin ini. Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai dengan 8. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun? Seperti gumpalan-gumpalan asap tersapu dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Luar biasa enggak? Hidup kita itu kalau ada minyaknya penuh.
orang itu akan melihat bau itu tetap ada. Ayat 7. Lihat, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. 60 orang mengelilingi semuanya. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang. Masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Orang yang terlatih. Itu yang saudara, itu ada bau harum. Di sekitarnya itu orang yang terlatih. Kalau kita bau harum, di sekitar kita itu akan berubah. Amin. Tapi kalau kita nggak terlatih, kalau kita nggak bau harum, yang di sekitar kita nggak akan pernah berubah. Ini dikatakan bau harum. Yang mengawal 60 orang itu terlatih hebat, bawa pedang. Kita nggak perlu bicara soal perang, bukan. Apakah kita sudah terlatih dalam kekristenan kita dengan ajaran Yesus? Dengan karakter Kristus? Kalau terlatih, itu setiap keluarnya itu keluar karakter Tuhan. Ketika kita mulai dipuji orang, kita terima kasih, tetap rendah hati. Pujian boleh naik tinggi, tapi hati tetap di bawah bumi. Amin. Harta boleh di atas gunung, hati tetap ada di dalam situ, di bawah. Nama boleh sampai ada di seluruh dunia, tapi hidup tetap di dalam tangan Tuhan. Tidak ada kesombongan. Semua mati tidak membawa apa-apa. Saudara kagum dengan orang yang paling kaya di dunia. Dia juga kagum melihat kita. Ini orang sederhana, hidupnya lebih enak. Sebentar kita lihat, gila, tasnya aja udah seperti itu. Yang ngawal bodyguard. Dia dikawal 4-5 orang bodyguard. Kita jalan geledek sendiri, orang lihat gitu. Enak juga orang ini tidak banyak musuh. Beda-beda cara pandangnya. Kalau aku mau gini-gini gak enak, mesti dijaga. Itulah makanya kalau kita bawa harum, di mana-mana malaikat Tuhan akan menjaga kita. Karena keharuman itu yang mendatangkan kuasa Allah di sekitar kita. Orang jujur, apa disebutkan? Itu menjadi tembok keamanannya. Orang kalau jujur, itu tembok keamanannya. Namanya kita kan ada karakter Kristus banyak. Ramah, sabar, jujur, berhikmat. Kita mesti melatih diri kita. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Kita lihat dulu. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbagai orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita ini banyak menghadapi musuh, bukan musuh duniawi. Iblis itu musuh kita. Di mana-mana dia mengintai kita. Bisa melalui orang lain, bisa dia, tapi tetap tokohnya dia. Bisa masuk dalam diri kita, memusuhi orang lain. Tapi kita itu punya, namanya pintu gerbang kebenaran firman Allah. Ngadepi musuh, kita ada garisnya. Firman Allah tidak bisa melebihi daripada firman Allah. Musuh itu di luar firman Allah. Kita harus di dalam firman Allah. Kita mengisi tabung panahnya. Engkau mengolok-olok aku. Gitu loh. Panahnya melempar mengolok-olok kita. Panah yang melempar mencaci maki kita. Kita ambil panah juga. Lemparkan panahnya. Tapi panah kita doakan dia. Amin. Ketika musuh kita mulai membawa panah lagi. Gitu, mulai mengutuk kita. Kutukin. Kita tetap di dalam firman Allah. Karena dia di luar. Ambil panahmu. Karena di dalam firman Allah. Berkati dia. Orang berbuat jahat kepadamu. Karena dia di luar firman Allah. Engkau di dalam firman Allah. Tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan, artinya ambil panahmu, balas. Tapi dengan kebaikan. Orang membenci engkau, berbuat jahat kepadamu. Karena dia di luar firman. Jangan kita yang berbuat jahat. Papa saya dijahatin orang. Berarti kamu ada dalam firman. Berarti dia di luar firman Tuhan.
Tapi kurang ajar. Panahmu ambil tetap dalam firman Allah. Ampuni dia. Amin. Kalau engkau dibenci oleh musuhmu, ada di mana-mana sudah biasa karena dia di luar firman. Dan kau di dalam firman tidak bisa. Benci sama benci, musuh sama musuh. Ambil panahmu, kasih. Kalau orang membuat perpecahan di antara kamu, tidak bisa. Kami sudah dalam kebenaran, kamu adu domba, kita dengar tapi kita tidak bisa pecah. Karena kita di dalam kebenaran Allah. Terus dibuat kita cekcok, tidak bisa. Kita harus punya panah yang namanya damai. Amin. Rumah tangga kekristenan. Ngomongnya di gereja, tapi dia di luar pintu gerbang. Kerap kali dia yang melemparkan panah yang tidak baik. Bahkan sesama temannya, sesama pelayanannya, bahkan sama pemimpinnya atau pemimpin ke bawahnya. Tidak perlu ada lagi itu dalam hidup kita. Kita harus masuk dalam pintu gerbang. Saudara mau di luar pintu gerbang, tidak ada berkat di situ. Berkatmu susah payah di situ akan hilang. Tapi di dalam pintu gerbang dalamnya, itu ada kekuatan Allah yang menyertai engkau. Itu janji Tuhan, jangan melewati batas. Kalau saudara negara sama negara, kalau berkelahi atau perang, negara Tiongkok sama Amerika, Rusia sama mana-mana, dia berkata, lu ganggu gua boleh. Tapi tidak boleh melewati garis merah. Karena dia tidak mau keluar dari garis merah. Berarti kalau musuh di luar boleh. Kita tidak, dia punya garisnya sendiri. Kita harus punya garis Bapak Ibu. Kita ini orang dunia, betul. Tetapi kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi bukan hanya soal ke gereja. Bukan hanya percaya Tuhan. Apakah ada Tuhan dalam hidup kita? Kalau ada Tuhan, jangan lupa tabung panahmu harus penuh. Hari ini kau penuh mungkin. Oh penuh Pak. Keluar makan antri lama enggak bisa. Ngamuk. Kembali uangnya jelek, ngamuk. Betul enggak? Mau kursi diambil orang enggak permisi, ngamuk lagi. Panahmu berapa banyak? Baru di gereja. Panahnya cuma satu. Keluar sudah khawatir. Mau aku percaya doa. Setelah itu takut, enggak bisa apa-apa lagi. Marah. Karena panahmu kosong. Harus diisi penuh. Dan setiap hari harus penuh. Mungkin satu hari kau melemparkan 20 panah. Karena ada begitu banyak serangan. Tuhan tidak mencobai kita tidak melebihi. Pencobaan kita alami tidak melebihi kekuatan. Kalau tabungmu penuh tidak mungkin kehabisan engkau untuk berbuat baik kepada orang lain. Pasti kalau mau penuh Tuhan kata stop. Dia sudah standarnya pas. Tapi kalau separuh gak bisa. Tuhan katakan terus saja. Setiap hari besok pagi isi lagi. Jangan malas, jadi rajin. Jangan kasar lemah lembut. Jangan kejam, punya belas kasihan. Punyalah kemurahan. Punyalah penguasaan diri. Punyalah kedisiplinan. Itu semua karakter Kristus yang kita ajar di gereja ini 28. Itu untuk cuman satu hari 4. 1 minggu 28. Masih ada seri kelima. Nah itu kita mesti ngisi. Untuk seri pertama kita ambil 1 tahun melatih. Seri kedua 1 tahun. Seri ketiga 2 tahun kemudian. Sampai seri 4 ini. Dan itu terakhir saya baru hari ini saya bicara. 28 panah itu harus ada di tabungmu terus. Amin. Sehingga kita bisa terus mengucap syukur. Bisa taat, bisa setia, bisa mengasihi, bisa bijaksana, bisa saleh. Itu hidup seperti itu. Jadi bukan, oh ini programnya bagus ya. Saya hafal cuma lupa. Oh Pak Fengki bagus idenya. Sekarang sudah ke 20 tahun. Program itu sudah jalan 10 tahun lalu. Baru hari ini kita kasih tahu. Pentingnya karakter itu adalah panah-panah dalam hidupmu. Kalau engkau tidak punya panah, gak akan kita bisa menang. Karena untuk menang perlu rajin, perlu sabar. Perlu tekun, perlu setia. Gak mudah Bapak Ibu, termasuk gereja. Semua pendeta juga melewati hal yang sama.
Panah istrimu. Loh kok dipanah Pak? Panah, kasihlah. Kalau musuh aja dikasih. Kenapa teman istri gak bisa dikasih? Tapi jahat Pak. Kalau musuh itu lebih jahat dari orang jahat di sekitar kita. Kita bisa mengasihi. Kenapa orang yang jahat di sekitar kita, yang bukan musuh kita gak bisa kasih? Ngomong kosong kekristenan, maaf saya ngomong. Antar gereja aja saling kejam sama kejamnya. Gitu. Gak bosen. Gereja sama pendeta aja sama kejamnya, ngomongnya bagus. Sama gereja sama kejam. Makanya kita harus belajar karakter Kristus Bapak Ibu. Kalau tidak, kita akan menjadi pendeta yang kejam ngomongnya haleluya. Tapi dia sikat semua sampai yang lain-lain sampai mati tidak bisa makan. Kita tidak boleh. Semua ada aturannya. Bau harum ada batasnya. Sesuai firman Allah. Kita boleh berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Amin. Itu perlu etika. Nah, hal yang ketiga, hikmat dan takut akan Tuhan. Kalau kita sudah percaya Tuhan, tapi kalau tidak takut Tuhan, nggak ada gunanya percaya kita. Banyak orang percaya punya karunia sudah merasa hebat. Padahal karunia itu pemberian. Takut akan Tuhan itu dalam dirimu. Roh takut akan Tuhan. Dan kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Kalau ke gereja, kesukaannya di gereja, ya mungkin ada teman, ada suasana, ada mungkin pelarian, saya tidak tahu. Tetapi kalau kita takut Tuhan, kita ke gereja karena ada roh takut akan Tuhan. Saya mau belajar firman hari ini, minggu ini apa, pesannya apa, aku mau lakukan. Jadi bukan cuma wahai saudara, cuman gini, gitu. Bukan. Ada isi yang dipenuhi dalam hidup kita. Makanya saya lihat dalam kitab kehidupan itu yang Tuhan berikan kepada saya. Itu satu anugerah besar, tidak menjadi kesombongan bagi saya. Itu tanggung jawab besar karena itu kekayaan gereja-gereja yang dititipkan kita. Dan itu harus dibagikan, mana mungkin orang percaya. Kalau kita tidak punya karakter, tidak punya bau yang harum, tidak punya tabung panah, tidak punya batas, mana mungkin orang percaya. Gerejamu apa Pak? Berapa banyak? Orang kaya berapa? Pejabatnya berapa? Gedungnya berapa? Dia akan tanya itu. Tapi kalau kita menunjukkan karakter Kristus, dia akan lihat orang ini orang intelektual. Orang ini orang baik. Gak peduli rumahnya, gak peduli gerejanya siapa. Berapa banyak. Dia akan lihat ini orang benar. Amin. Tidak ditentukan oleh jumlah, oleh keramaian. Tapi ditentukan oleh kesunyian hatimu. Di mana Allah bertakhta di situ. Makanya saya lihat di dalam kitab kehidupan itu. Ada 10 kalimat. Satu itu nama kita masing-masing sesuai dengan lembarnya. 1 lembar. Dibagi 4 kotak. Ternyata ada 10 kalimat. Ini saya ngomong jujur. Saudara percaya gak apa-apa. Saya harus bersaksi dengan benar. Saudara tahu isinya. Dari 9, selain nama kita ada 10. Selain nama kita ada 9. Ada nama kita jadi 10. Itu ada takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Jadi kekristenan bukan namaku tercatat dalam surga. Wow saudara, betul. Itu pekerjaan Tuhan. Di kayu salib selesai. Tetapi firman-Nya harus mengubah kita. Darahnya bukan cuma menebus kita. Darahnya harus masuk dalam kehidupan kita. Itu penting. Sebab itu dikatakan. Takut akan Tuhan. Orang gak takut pasti berbuat jahat. Kalau takut akan Tuhan lain. Menjauhi kejahatan. Tapi kita bisa berjahat betul. Tapi kita benci kejahatan itu. Kita nggak benci sesama manusia, kita benci dengan kejahatan yang kita sendiri. Aduh, aku lakukan kenapa begitu? Gemes sama diri sendiri. Gitu loh. Kenapa kok gagal hari ini? Kita manusia bisa seperti itu, tapi kita nggak mau. Begitu kita lakukan, kita langsung lawan. Salah aku hari ini. Ngapain sombong, ngapain begini? Lebih baik kamu segitu, melatih diri. Muncul hikmat, roh hikmat. Kalau kita nggak punya hikmat seumur-umur, kita akan menjadi orang yang bodoh. Kerja kayak budak seperti Simpson. Kekuatannya cuma di tempat tahanan giling. Kerjanya banyak,
tapi untuk orang lain terus. Tapi ketika rambutnya panjang dia sudah buta. Dia dituntun. Dibuat lawaan orang. Itu semua gereja itu diketawain orang. Apalagi ada media. Tambah karuan kita berkeliling ngomong sana ngomong sini. Gitu loh. Nggak menunjukkan kehidupan yang baik. Sana ngomong disikat sini ngomong disikat. Semua terkenal, semua sensasi. Agresif, semua tidak terdidik. Ini bukti. Dan kita sudah masuk ke daerah situ. Ada hikmatnya. Makanya kemudian dia sadar, aku salah Tuhan. Dia ngomong sama anak kecil, tiang yang paling besar mana? Dia tidak katakan diri yang paling hebat. Dia tidak katakan sembarangan tiang. Dia cari yang paling besar mana. Dia punya hikmat. Karena dia tidak mampu lagi. Dia paling besar dan berkata, Tuhan, kali ini tolong beri kekuatan sekali aja. Dia dorong. Tuhan sudah melihat rambutnya panjang. Kesadarannya, hikmatnya ada. Gak sembarangan disikat. Tapi dia sudah pilih sesuatu yang paling besar. Paling besar dalam hidupnya yang dirobohkan adalah dirimu sendiri, Bapak Ibu. Bukan orang lain. Paling besar tiang yang harus dirobohkan adalah keakuanku. Egonya kita. Itu kalau dirobohkan itu bagus. Beberapa ayat kita lihat. 1 Korintus pasal 2 ayat 6. Cepat sekali orang berubah. Dulu orangnya baik, imut-imut sederhana. Begitu dipakai tahun, wih galak saudara. Wow, suruh bajunya. Kok beda langit dan bumi. Orang kalau sudah punya barang. Saya gak punya barang, saya jalan cepat. Tapi kalau saya bawa emas 10 kilo, gak mungkin jalan lari. Sudah pelan-pelan sambil tolak kiri kanan. Orang kalau hidupnya sudah punya isi, gak akan agresif. Dia agresif itu mau nunjukkan liarnya dia. Beda. 1 Korintus pasal 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Kalau orang matang di rohani tidak mengejar berkat, tetapi dia mengejar hikmat Allah. Seperti Salomo ketika ditanya, engkau mau apa? Dia sudah dididik. Aku berikan hikmat. Gak minta kekayaan, hikmat. Gak minta umur panjang, hikmat. Gak minta musuhmu, hikmat. Luar biasa. Itu yang dibutuhkan. Kalau saya tanyai, kau minta apa? Langgananku supaya banyak amsyong, saudara. Repot ini. Gitu loh. Kamu minta apa? Supaya kerjaanku ditambah bonus. Aduh, kecil sekali. Kamu rajin aja dikasih bonus, gak usah minta Tuhan. Gitu loh. Hikmat itu perlu ada dalam hidupmu. Makanya dikatakan hikmat itu di kalangan mereka yang telah matang. Saya tidak bisa bicara hikmat di orang-orang yang cuma hahe, saudara. Yang matang rohaninya. Gak gampang mendidik orang. Kita lihat terus ayatnya saja tulis ini. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Kolose pasal 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Di dalam dia tersembunyi semuanya. Loh, hartanya Pak. Aku akan memberikan harta yang tersembunyi. Tersembunyi bagaimana? Ketika engkau masuk dalam kamarmu. Dan engkau punya pergaulan dengan Allah. Kunci kamarmu. Di situ harta akan terbuka bagi kamu. Amin. Doa itu bukan tampilan. Bukan saudara sesuatu yang sensasi. Yang perlu dikobarkan. Doa itu harus masuk di dalam kamar yang tersembunyi. Soalnya kita akan melihat yang tersembunyi dari Allah. Yaitu kekayaan firman-Nya. Kekayaan hikmat-Nya. Dan pengetahuannya. Ayo mulai hari ini pakai kamarmu itu. Menjadi sesuatu hubungan dengan Allah. Tidak ada orang yang tahu. Daniel, dia ancam pun dia tetap pulang ke rumah. Dia tetap di dalam kamarnya. Dia tetap berdoa kepada Tuhannya.
3 kali sehari. Gak usah 7, 8, 10 kali. 3 kali aja kalau engkau sungguh-sungguh masuk dalam kamarmu dan itu gunakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kamar itu adalah hubungan pribadi. Kalau sudah kamar itu berarti pribadi. Gak sembarangan orang boleh masuk kamar. Gitu loh. Tapi kalau sudah masuk kamar itu berarti itu sudah orang dipercaya. Itu penting, itu harus dipikirkan. Berapa banyak di kamar kita melakukan sesuatu yang salah, berpikir yang buruk, mikir yang jelek-jelek. Malam hari kita mikir enggak. Ayat yang terakhir. Itu hikmat Pak, ayat terakhir Pak. Ayub 28 ayat 28 masih ada 1 ayat lagi mestinya. Biasa kalau pertandingan sepak bola masih 0-0, mesti perpanjang 3 menit. Ini masih belum ada respon. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Satu ayat saja. Paling gampang. Amsal 16 ayat 16. Mesti ada 3 ayat lagi, tidak perlu cukup. Ini mewakili. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Emas tambah naik terus. Mau dikejar ya mau kejar sendiri aja. Gitu. Jual menyesal naik, waduh. Gak dijual turun menyesal lagi pusing. Setiap hari naik turun pusing gak karuan. Hikmat memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi emas. Emas merokes gak karuan. Hikmatmu di atas semuanya. Dan mendapat pengetahuan jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Maka dalam kitab kehidupan itu tidak bicara lain. Dari 10 itu ada 1 nama kita. Yang 2 itu takut akan Tuhan dari hikmat. Mintalah hikmat kalau engkau sudah dewasa. Takutlah Tuhan kalau engkau sudah mengerti firman Allah. Jangan melebihi batas. Punyalah kau batas. Di dalam kebenaran, bukan di luar kebenaran. Dalam kebenaran panahmu ada di dalam semuanya. Panah kebenaran di luar panah dunia. Di luar hikmat dunia, di dalam hikmat Allah. Mari kita pagi berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Engkau mengurapi kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semua di tempat ini. Biar setiap kami Tuhan, kehidupan kami menjadi bau yang harum di hadapan banyak orang. Tuhan, kehidupan kami ini Tuhan adalah bau harum. Supaya kami tidak menjadi liar, tidak agresif, tapi terdidik dalam hal pokok-pokok iman dan rohani. Supaya dalam hidup kami, dimanapun kami menyebar keharuman. Karena Engkau Tuhan, kami mengenalkan keharuman nama Kristus. Dan bagi Kristus kami adalah keharuman itu sendiri. Biar setiap orang sekitar kami merasakan, mencium keharuman Kristus itu. Bapa di surga, hari ini biar setiap kami juga mengisi busur panah kami penuh. Tabung panah kami penuh. Minyak di pelita penuh. Hati kami penuh akan firman Allah. Dan hari ini kami ingin takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan dan mengejar hikmat yang melebihi daripada emas dan permata. Kau mengurapi kami semua di tempat ini. Setiap orang biar mengisi tabung panahnya dan membalas dengan ajaran-ajaran Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari amat Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami Engkau percaya untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan dan persembahan umat-Mu. Baik persembahan, perpuluhan, diakonia, ucapan syukur dan semuanya. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan.
keluarga, rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami, sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak satu pun yang bisa menutupnya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi kikir, sombong, arogan, sibuk dan sebagainya. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya panas saudara dengan kemurahan. Saya panas saudara dengan belas kasihan kasih. Saudara panah kiri kananmu. Saudara orang tuamu. Setiap hari jangan lupa melepaskan panah. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Haleluya, tanah-Mu besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Haleluya, Dia selalu pegang erat tangan kita saudara. Tidak pernah sedetik pun Dia lepaskan tangan.